Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfiati dengan nomor sambung A1H1 19043, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, video kali ini saya akan membahas tentang materi media dan sumber belajar. Baik, pertama yaitu konsep media dan sumber belajar. Pengertian media. Media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti perantara, menurut Heineck tahun 1993. Ada beberapa definisi media menurut para ahli. Pertama, media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran, menurut Schrem tahun 1977. Kedua, media adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual termaksud teknologi perangkat kerasnya, menurut Nia tahun 1969. Yang ketiga, media adalah alat untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar, menurut Briggs tahun 1970. Yang keempat, media adalah segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran pesan, menurut Aich tahun 1977. Yang kelima, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar, menurut Gens tahun 1970. Keenam, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar, menurut Miarso tahun 1989. Adapun makna media secara harfiah dan makna secara lebih luas. Makna media secara harfiah adalah perantara atau pengantar, sedangkan makna lebih luas adalah penyalur pesan yang dilakukan sumber agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik penerima pesan. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Pertama, mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Kedua, menghadirkan objek-objek yang terlalu bahaya atau sukar diperoleh ke dalam lingkungan belajar. Yang ketiga, menampilkan objek yang terlalu besar. Dan yang keempat, memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat. Kelima, memungkinkan anak berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya. Keenam, menyajikan pesan atau informasi belajar secara serempak. Ketujuh, menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang maupun disimpan sesuai kebutuhan. Kedelapan, mengembangkan motivasi. Kesembilan, memungkinkan adanya keseragaman pengamatan atau persepsi belajar. Dan kesepuluh, mengatasi keterbatasan waktu dan ruang. Selanjutnya, klasifikasi jenis media pembelajaran menurut Heineck tahun 1996. Pertama, media non-proyeksi adalah media yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang berkarakter 2 dimensi maupun 3 dimensi. Macam-macam media non-proyeksi. Pertama, realita, yaitu benda nyata yang digunakan sebagai bahan ajar. Kedua, model, yaitu model 3 dimensi yang merupakan representasi dari benda sesungguhnya. Ketiga, bahan grafik atau gambar atau visual yang penampilannya tidak diproyeksikan. Dan keempat, display, yaitu bahan pemeran atau display yang penggunaannya dipasang di tempat tertentu. Kedua, yaitu jenis media yang diproyeksikan adalah visual yang dapat digunakan dengan bentuk proyektor. Jenis-jenisnya yaitu ada OHP atau Overhead Projector, yaitu alat untuk memproyeksikan gambar atau tulisan pada transparasi film. Dan ada Slide Projector, yaitu alat untuk memproyeksikan gambar atau tulisan pada film. Yang ketiga, jenis media audio, berbagai cara untuk merekam dan menyampaikan suara untuk tujuan pembelajaran atau media dengar. Contohnya radio, program pita suara, baik dalam bentuk kaset, CD maupun flash disk. Yang keempat, jenis media video, yaitu format media yang memanfaatkan tabung katadol atau LCD untuk menayangkan pesan dalam bentuk animasi. Contohnya TV, FCD, DVD, LCD, dan film.
Yang kelima, jenis media berbasis komputer, yaitu media yang dioperasikan melalui komputer yang biasa dikenal sebagai perangkat lunak atau software. Contohnya, media berbasis komputer terdiri dari presentasi PowerPoint, CD, DVD, multimedia, pembelajaran interaktif, video pembelajaran, dan internet. Yang keenam, jenis media multimedia berbasis komputer, yaitu media yang mengintegrasikan berbagai bentuk materi seperti teks, gambar, grafik, dan suara yang dioperasikan dengan komputer. Bentuknya hypermedia, video interaktif, CD-ROM, digital video interaktif, dan virtual reality. Yang ketujuh, jenis media multimedia kit, yaitu paket bahan ajar yang terdiri dari beberapa jenis media yang digunakan untuk menjelaskan materi tertentu yang biasanya dilengkapi dengan buku. Contohnya CD-ROM, kaset video tape, gambar diam, gambar gerak, lembar kerja, peta, tabel, dan grafik. Selanjutnya, pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang berupa pesan, manusia, material atau software, peralatan atau hardware, dan lingkungan yang digunakan secara sendiri-sendiri maupun dikombinasikan untuk memfasilitasi terjadinya kegiatan belajar. Selanjutnya, manfaat sumber belajar. Pertama, dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Kedua, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Ketiga, menambah wawasan dan pengalaman anak. Dan keempat, memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Kelima, meningkatkan motivasi belajar anak. Dan keenam, mengembangkan kemampuan berpikir anak secara lebih kritis dan positif. Selanjutnya, jenis sumber belajar. Pertama, sumber belajar yang dirancang atau by design, yaitu segala sumber yang secara sengaja dirancang untuk kepentingan pencapaian pembelajaran tertentu. Contohnya buku, brosur, ensiklopedi, film, video, tape, slides, film strips, dan OHP. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan atau by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Contohnya, pasar, toko, museum, toko masyarakat, dan taman. Selanjutnya, komponen sumber belajar. Pertama, pesan atau message, yaitu informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, dan data. Contoh bahan-bahan pembelajaran atau sumber belajar yang dirancang, cerita rakyat, dongeng, nasihat, atau sumber belajar yang dimanfaatkan. Kedua, orang atau people. Orang yang mempunyai informasi atau menyalurkan informasi, contohnya guru, aktor, siswa, atau pembicara. Yang ketiga, bahan atau material, biasa disebut media atau software, yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Contohnya, transparansi, film, slides, tape, buku, gambar, relief, candi arca, atau peralatan teknik. Keempat, alat atau device, yaitu sesuatu yang bisa disebut media atau hardware yang menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam software. Contohnya OHP, proyektor slides, film, TV, kamera, papan tulis, generator, mesin, dan alat-alat mobil. Kelima, teknik atau metode atau teknik, yaitu proses yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pembelajaran, peralatan, situasi, dan orang yang menyampaikan pesan. Contoh, ceramah, diskusi, sosiodrama, simulasi, kuliah, belajar mandiri, permainan, dan percakapan. Dan keenam, lingkungan atau setting, yaitu situasi sekitar di mana pesan disalurkan atau ditransmisikan. Contoh, ruang kelas, studio, perpustakaan, auditorium, aula, taman, kebun, pasar, museum, dan toko. Selanjutnya, kriteria pemilihan media dan sumber belajar. Pertama, ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Kedua, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Ketiga, kemudahan memperoleh media. Dan keempat, keterampilan guru menggunakannya. Kelima, tersedia waktu untuk menggunakan. 6, memilih media pembelajaran harus sesuai dengan taraf berpikir anak.